Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Winahastira. Saya berasal dari kelas 1A dengan NPM A1L021026. Di sini saya akan menjelaskan materi RPS 6 dan RPS 7 dengan mata kuliah Pendidikan Agama. Marilah kita mulai dengan RPS 6, yaitu memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip rukun iman. Yang pertama, ada pokok ajaran Islam tentang iman. Di bidang akidah atau iman, Risalah Islam mengajarkan kepercayaan atau keimanan terhadap 6 hal berikut yang dikenal dengan sebutan rukun iman, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta, tauhid rububiyah, dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi ajarannya, tauhid uluhiyah. Yang kedua, para malaikatnya, antara lain Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil peniup sangkakala, pertanda kiamat, Israil mencabut nyawa, Munkar dan Nakir penanya di alam kubur, Rakib dan Atid mencatat amal baik dan buruk manusia, Maling menjaga neraka, serta Ridwan menjaga surga. Yang ketiga, kitab-kitabnya, yakni kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat pada Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasulnya, artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang kelima, hari akhir, meyakini dan percaya bahwa hari itu pasti akan datang dengan alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Yang keenam, iman pada qada, ketetapan, dan qadar, ketentuan atau kepastian, artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa takdir yang baik maupun buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang terjadi pada manusia sudah menjadi ketetapannya. Yang kedua, ada ciri-ciri orang beriman dalam Al-Quran. Yang pertama, takut kepada Allah. Ia tidak akan berani melanggar apapun larangan Allah dan akan selalu mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khusyuk saat sholat. Orang yang memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam sholat meski banyak gangguan. Yang ketiga, senang mendengar bacaan Al-Quran. Keimanan dalam hati mereka akan semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah. Yang keempat, senang berinfak, karena ia tahu bahwa infak dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Yang kelima, tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Daripada melakukan hal yang tidak bermanfaat, ia justru sibuk untuk melakukan ibadah. Yang keenam, meneladani Rasul, yaitu meneladani perbuatan dan perkataan Rasul. Yang ketujuh, tawakal, adalah orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, sabar. Seberat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, maka ia akan selalu bersabar dan menghadapinya. Yang kesembilan, memiliki akhlak yang baik. Ia akan selalu meneladani Rasul yang berakhlak mulia. Yang kesepuluh, selalu bersyukur. Baik dan buruk yang menimpa seorang mukmin akan selalu membuatnya bersyukur atas apa yang ia miliki. Yang ketiga, ada fungsi keimanan dalam kehidupan. Yang pertama, iman dengan disertai amal soleh dapat menjadi kunci akan dibukakannya kehidupan yang baik, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, iman akan menimbulkan kasih sayang antar sesama. Yang keempat, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kelima, iman akan membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain. Yang keenam, orang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, membawa keberkahan di langit dan di bumi. Yang kedelapan, dengan iman hidup akan terarah. Yang kesembilan, dengan iman akan menjadi lebih semangat dalam mencapai sesuatu. Dan yang terakhir, dengan iman hidup kita lebih sederhana. Baiklah, kita akan masuk ke RPS 7 sekarang dengan judul memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip rukun Islam. Yang pertama, ada rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Rukun Islam diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya. Adapun 5 rukun Islam, yang pertama, syahadat atau persaksian adalah syarat sebelum masuk Islam. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga, zakat, kegiatan wajib masyarakat beragama Islam setiap bulan Ramadan. Yang keempat, puasa, menahan rasa lapar, haus, hawa nafsu berlebihan, amarah, dan sebagainya. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu.
Adapun fungsi rukun Islam dalam kehidupan antara lain: 1. Dengan berpuasa melatih kita dalam kesabaran dan bertakwa serta mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dengan bersyahadat tentu dalam diri kita tidak akan timbul keraguan dalam hatinya untuk percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Yang keempat, dengan berzakat menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan tinggi. Yang kelima, dengan berhaji dapat membersihkan dosa kita serta memperteguh iman. Yang kedua, ada pokok ajaran Islam tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Perlu kita ketahui dulu, ihsan secara harfiah berarti kebaikan sebagai perilaku, bukan sekedar pengetahuan tentang kebaikan sebagai etika. Ihsan dalam bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Riwayat Jibril menjelaskan, ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Trilogi iman, Islam, ihsan sering disamakan dengan trilogi akidah, ibadah, akhlak. Dengan menyandingkan dua trilogi itu, maka ihsan sama dengan akhlak. Pendekatan ihsan dan akhlak sama-sama mencari yang terbaik, terpuji, dan termulia. Karena akhlak jika disebut sendirian bermakna akhlak yang baik, mulia, dan terpuji. Yang ketiga, ada hubungan iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam sebagai ajaran paradigma Islam. Meskipun hal yang paling menentukan adalah iman, tetapi tanpa integritas ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan umat muslim, maka keislaman seseorang muslim itu menjadi kurang utuh, bahkan akan mengakibatkan penurunan keimanan pada dirinya. Sebab eksistensi perilaku lahiriah seseorang muslim melambangkan batinnya. Dengan demikian, nampak jelas bahwa keimanan yang bersamaan dengan ilmu akan membuahkan amal yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka dapat disimpulkan bahwa keimanan dan amal perbuatan beserta ilmu membentuk segitiga pola hidup yang kokoh. Iman, ilmu, dan amal merupakan faktor menggapai kehidupan berbahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi RPS 6 dan 7. Mohon maaf jika masih yang banyak belum jelas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.